Oke teman-teman, balik lagi ya di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Usaha itu bisa berjalan dan bisa berkembang itu sederhananya syaratnya itu dua teman-teman, yaitu perputaran barang dan uangnya itu lancar dan juga sehat. Gitu ya, kita sederhanakan aja. Jadi bisnis itu kan perputaran, perdagangan terutama itu kan perputaran ya, perputaran barang dan perputaran uang. Nah keduanya itu harus lancar dan juga sehat. Lancar itu maksudnya adalah selalu ada transaksi, jadi mengalir itu ya, lancar, nggak tersumbat, nggak tersendat. Ada transaksinya, kalau ada barang terjual artinya ada uang masuk. Kalau barang keluar, uang harus masuk teman-teman. Kalau barang keluar saja tapi tidak ada uang masuk, ini menjadi hambatan. Ini bisa jadi karena ada pembeli yang ngebon atau hutang ya, jadi kita keluarin barang, kita kasih barangnya tapi dia belum bayar, itu namanya tidak lancar teman-teman. Bisa juga karena terlalu sering kita pakai, kita ambil sendiri barang-barang dagangan tanpa kita bayar, tanpa kita ganti, itu juga bisa mengganggu kelancaran perputaran uang dan barang. Nah kemudian yang kedua, selain lancar, syaratnya usaha bisa berkembang, bisa berjalan dengan baik adalah sehat, terutama di sisi keuangannya ya. Sehat dari sisi keuangan ini maksudnya tidak besar pasak daripada tiang, jadinya uang yang masuk itu harus lebih besar daripada nilai uang yang keluar. Artinya itu pendapatannya harus lebih besar daripada pengeluaran ataupun belanja itu ya. Nah untuk bisa tahu berapa pendapatan kita, kemudian berapa juga pengeluaran kita, caranya itu tentu saja harus dicatat teman-teman. Sering sekali saya sebutkan ya di tiap-tiap video kayaknya. Untuk hal ini saya sarankan untuk dicatat dan juga dipisah tentu saja. Nah dengan memiliki pencatatan teman-teman, kita bisa ngecek uang yang kita terima sehari berapa, seminggu berapa, sebulan berapa, kemudian keluarnya itu juga berapa, seminggu, sebulan, setahun, bahkan kalau catatannya ada kita bisa tahu. Kemudian kalau keluar itu sekian, buat beli apa saja juga kan ada catatannya teman-teman ya. Nah untuk tutorial pencatatan juga sudah saya buatkan videonya sendiri. Jadi teman-teman tinggal simak aja teman-teman. Jadi tiap videonya nggak usah panjang-panjang karena udah ada sendiri-sendiri ya. Nah kemudian kalau itu adalah dua syarat yang sederhana, yang mudah dipahami ya, supaya usaha itu bisa berjalan dengan baik, berkembang juga dengan baik. Tentu ada juga penyebab-penyebab usaha jadi nggak berjalan dengan baik ya. Yang pertama itu karena keterbatasan modal. Ini sering menjadi cerita, sering disampaikan, entah beneran atau mungkin hanya sekedar alasan. Intinya ini sering disampaikan, itu adalah keterbatasan modal. Jadi kalau keterbatasan modal itu artinya kita jadi kesulitan kalau mau melengkapi barang misalnya gitu ya. Kita udah punya 200 item barang misalnya, mau jadi 300 ya 100 lagi kan butuh tambahan modal. Nah kalau modalnya terbatas, kita kesulitan untuk menambah varian. Kemudian yang kedua yang jadi penyebab usaha ini nggak bisa berjalan dengan baik adalah mungkin kitanya sendiri yang kurang serius ngurusin usaha ini, kurang serius mengelola usahanya. Contoh kurang serius paling gampang adalah misalnya sering tutup, sering ditinggal pergi, kemudian ada apa sedikit tutup, ada acara apa sedikit tutup, tidak bisa mengusahakan gimana caranya usaha kita ini tetap berjalan gitu ya. Ada kalanya memang harus tutup ya, kalau hal-hal darurat misalnya itu memang harus tutup. Tapi kalau hanya sekedar diajak teman pergi mancing kemudian warungnya tutup, diajak teman liburan keluar kota kemudian oke lah berangkat healing, tokonya tutup, ini juga mengganggu perjalanan usaha kita sendiri teman-teman. Atau mungkin selain sering tutup juga barangnya sering kosong. Nah ini dia, kita kurang serius dalam mengelola toko atau warung kita jarang ngecek stok. Jadi kalau ada barang kosong kita nggak tahu, atau kita tahu barangnya sudah hampir habis atau kosong, kita lupa nyatat karena memang dijalani seadanya saja. Nah ini bisa menyebabkan perkembangan atau perjalanan usaha kita juga jadi terganggu teman-teman. Orang jadi malas ya datang ke tempat kita mau belanja, nanti jangan-jangan nggak ada gitu, karena kemarin datang nggak ada, kemarinnya datang nggak ada. Jadi kalau mau butuh apa-apa orang itu jadi cenderung malas ke tempat kita. Yang kemudian berikutnya adalah
dari faktor luar. Mungkin secara umum, secara keseluruhan ya, secara umum itu kondisi ekonominya memang lagi lesu di kota kalian atau di provinsi kalian, atau memang secara keseluruhan. Contohnya seperti ketika pandemi kemarin ya, ada banyak pembatasan, ada PSBB PPKM dan sebagainya, itu orang jadi mau keluar susah, duit juga nggak ada karena banyak yang kena PHK, jualan juga sepi. Akhirnya roda perputaran ekonomi memang melambat. Nah, itu faktor luar teman-teman, kita udah nggak bisa cawe-cawe istilahnya ya. Penyebab berikutnya, usaha yang menyebabkan usaha kita nggak berjalan dengan baik adalah persaingan yang terlalu ketat. Nah, ini harus dicermati teman-teman ya. Persaingan ini jangan hanya ditanggapi dari sisi emosional. Misalnya ketika kita udah buka warung, tetangga ikut buka, tetangga sebelah sana lagi ikut buka, sebelah ujung sana lagi ikut buka, kemudian kita jengkel. Bukan hanya soal itu teman-teman, tetapi kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga usaha kita sendiri. Artinya ketika persaingan makin ketat, terus kita ngapain gitu loh. Kalau misalnya yang saya lakukan karena usaha jualan kemasan plastik seperti ini juga ketat sekali teman-teman. Di pasar juga banyak yang jualan, tokonya nggak hanya 3 lah, lebih banyak, 5 ada. Di daerah sekitar saya ini di radius kurang dari 1 kilometer aja udah banyak sekali teman-teman. Tetapi tentu ada banyak cara yang bisa kita lakukan ya, daripada sekedar mengeluh dan jengkel. Kalau yang saya lakukan tentu membedakan varian yang saya jual dengan varian toko-toko lain. Misalnya beda mereknya, beda ukurannya, beda warnanya, beda pabriknya. Itu kadang kita bisa memberi pengaruh ke konsumen. Dari sisi hal itu salah satu contoh ya. Kemudian berikutnya, kenapa usaha kita nggak berjalan bahkan nggak berkembang? Ini faktor luar juga, tetapi nggak bisa diabaikan walaupun sudah cukup umum dan sering disampaikan, yaitu memang belum rezeki kita teman-teman. Ya, karena nggak semua orang memang punya kesempatan untuk langsung sukses di usaha yang pertama kali dimulai gitu ya. Saya sendiri, usaha yang saya jalankan sekarang ini bukan usaha yang pertama kali teman-teman. Saya sudah mencoba berkali-kali untuk usaha jenis yang lain juga. Kalau usahanya memang nggak berjalan, memang nggak berkembang, apapun penyebabnya seperti tadi ya, misalnya kayak keterbatasan modal, kemudian mungkin kitanya yang kurang serius mengelola, jadi usahanya nggak berjalan dengan baik, atau memang belum rezekinya, atau karena persaingan. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan apa? Gitu ya, kita tentu saja yang pertama harus legowo ya, harus bisa berbesar hati, menerima kenyataan bahwa memang usaha kita nggak bisa tumbuh dan berkembang. Kalau memang kita bisa perbaiki, misalnya tadi ya, karena kita nggak serius ngelolanya, sering ditinggal pergi main, sering ditinggal pergi mancing, sering ditinggal tutup, barangnya sering kosong, nah itu masih bisa kita perbaiki ya, kita tata ulang supaya konsumen juga kembali percaya kepada kita secara pribadi sama orangnya gitu, maupun kepada usaha kita ini. Jadi orang nggak takut datang ke tempat kita, takut nanti barangnya nggak ada, takut tokonya tutup dan sebagainya. Tapi kalau memang karena hal-hal yang di luar itu, misalnya karena persaingannya udah terlalu ketat, atau memang kondisi ekonominya lagi lesu, atau memang modalnya udah mentok, udah nggak ada duit lagi, ya kita harus berbesar hati. Nggak semua usaha itu harus diperjuangkan sampai habis-habisan teman-teman. Ada kalanya juga kita harus mengatakan cukup ya, udahlah berhenti untuk jenis usaha ini. Kita bisa memulai jenis usaha yang baru kapan-kapan atau segera, terserah teman-teman, ada modal atau tidak, ada waktu atau tidak, sesiapnya saja kapan. Ya seperti yang saya ceritakan tadi teman-teman, usaha ini bukan usaha pertama saya, jadi saya sudah mencoba berkali-kali usaha, dan di usaha-usaha yang gagal itu pun saya tidak memperjuangkan sampai mati-matian teman-teman. Jadi ada batasannya, ada waktunya. Saya mengatakan cukup, oke lah, saya sudah memperjuangkan ini sekian tahun, berbagai cara udah saya coba lakukan, tetapi memang hasilnya seperti ini, maka saya katakan cukup, dan saya menyiapkan untuk langkah selanjutnya. Jadi kesimpulannya teman-teman, bisnis itu, usaha itu tidak ada yang instan. Ya, tidak bisa kita cepat-cepat pengen sukses, baru buka terus sudah kepengin sukses, saya kira hampir mustahil. Jadi tidak ada yang instan, yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua, selain tidak ada yang instan, juga butuh diperjuangkan teman-teman. Lalu yang ketiga, meskipun sudah diperjuangkan, kadang masih saja tidak
rezeki kita, belum rezeki kita. Jadi ya tidak apa-apa, jangan menyerah, tetap mencoba membuka usaha jenis yang baru atau di waktu yang lain. Misalnya usahanya sama tapi kita menunggu waktu yang lebih baik, momentum yang lebih baik, kita masih bisa memulai lagi. Seperti itu teman-teman dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.